Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Hingga saat ini sebenarnya masih belum terdapat definisi mutlak mengenai humas karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan sudut pandang mengenai humas, terutama antara pakar dengan profesional humas. Berikut beberapa pengertian humas menurut ahli dan organisasi. Menurut Edward L. Bernays, berpendapat bahwa humas atau hubungan masyarakat memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Memberi penerangan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan. Yang ketiga, usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya. Menurut Scott M. Kaltip and Ellen H. Center, berpendapat bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Menurut The Public Relations Society of America, berpendapat bahwa humas memiliki pengertian membantu suatu organisasi adalah usaha organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi secara menguntungkan. Humas adalah usaha organisasi untuk memperoleh kerjasama dari kelompok orang lain. Humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama. Kemudian menurut Dr. Rex Harlow berpendapat bahwa humas memiliki pengertian komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berikut adalah ruang lingkup humas dalam organisasi. Yang pertama adalah membina hubungan ke dalam. Membina hubungan ke dalam berarti pihak humas harus dapat membina hubungan dengan publik internal organisasi, yakni publik yang menjadi bagian dari unit, badan, bagian organisasi itu sendiri. Kemudian membina hubungan keluar, di mana pihak humas harus dapat membina hubungan dengan publik eksternal, yakni publik umum atau masyarakat. Secara umum, fungsi humas adalah memelihara komunikasi yang harmonis antara organisasi dengan publiknya, melayani kepentingan publik dengan baik, serta memelihara perilaku dan moralitas organisasi. Berikut ini terdapat 3 fungsi humas, antara lain memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, berupaya mengintegrasi sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Sementara setiap aktivitas-aktivitas humas yang dilakukan tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, termasuk kegiatan humas ini. Beberapa tujuan humas meliputi tujuan internal dan eksternal. Bagi internal organisasi, tujuan humas adalah untuk mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui seorang pemimpin harus memperhatikan kepentingan-kepentingan para pegawai, baik ditinjau dari ekonomi, sosial, maupun psikologis. Kemudian, membina mental attitude agar anggota atau karyawan dapat memberikan kesan positif kepada publik. Kemudian, memperlakukan tipe karyawannya dengan sikap yang sama, tanpa membeda-bedakan tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, tidak lupa untuk mengadakan upgrading atau memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lainnya yang secara psikologis dapat menaikkan martabat mereka. Kemudian, tujuan humas bagi eksternal organisasi meliputi
mempererat hubungan dengan orang luar, badan atau instansi sehingga terbentuklah opini publik yang beragam terhadap badan organisasi tersebut. Kemudian mengadakan komunikasi yang efektif yang sifatnya informatif dan persuasif yang ditujukan kepada publik di luar badan organisasi tersebut. Setelah mengetahui definisi, fungsi, kemudian tujuan humas, dapatlah kita ketahui bahwa tugas-tugas humas terdapat beberapa aspek di dalamnya, antara lain aspek layanan, yaitu untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses bisnis atau kegiatan perusahaan, juga layanan pelanggan dan dukungan teknis dengan tujuan menarik pelanggan atau klien dan memeliharanya agar tetap berada di tempat kita. Contohnya, pada perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada aspek komunikasi, yaitu perubahan dengan memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah. Contohnya, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, PR harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi umpan balik. Kemudian ada aspek kesetiaan, di mana aspek ini mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana dia berada. Kemudian ada aspek produktivitas. Secara umum, produktivitas mengandung pengertian perbandingan terbalik antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dapat dikatakan bahwa kinerja sebagai suatu hasil atau output dari suatu proses pelaksanaan tugas akan berpengaruh terhadap produktivitas atau kerja. Semakin baik kinerja seorang pegawai, berarti juga semakin produktif atau produktivitasnya semakin meningkat. Yang terakhir ada aspek etika dan moral, di mana humas merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik yang disebut sebagai kode etik public relation atau kode etik kehumasan. Berbicara tentang proses humas tidak akan bisa lepas dari aspek manajemen PR yang telah kita ketahui. Ada 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan, yaitu fact-finding, yang artinya mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Kemudian ada planning, yaitu membuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Ada komunikasi, yaitu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu memengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Yang terakhir ada evaluasi, di mana tahap ini adalah tahap melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada program tersebut. Berikut adalah manfaat humas. Adanya humas pada suatu organisasi akan memberikan berbagai manfaat. Di antaranya yang pertama adalah manajemen krisis. Beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mengalami krisis atau minimal resiko akan terkena krisis. Hal ini menyadarkan kalangan pimpinan dan pihak manajemen akan pentingnya kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak dengan membuat manajemen krisis yang tugas utamanya menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pers. Penerbitan desktop. Humas bertanggung jawab terhadap jurnal internal komputer perusahaan. Biasanya perusahaan memiliki bagian internal relation untuk mengurusi hal-hal tersebut. Ketiga, identitas perusahaan. Tugas bagian humas perusahaan untuk membuat identitas perusahaan, di mana identitas perusahaan merupakan sebuah wahana komunikasi bagi segenap karyawan perusahaan,
para pemilik saham, para agen atau dealer, konsumen, lembaga-lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan organisasi. Yang keempat, hubungan parlementer. Humas harus menjalin hubungan parlementer yang baik dengan menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak pemerintah, para anggota parlemen, serta para birokrat dari berbagai departemen dan instansi pemerintah. Yang terakhir adalah humas finansial. Untuk mendukung perusahaan yang telah go public, maka perusahaan memerlukan tim humas yang melakukan kegiatan-kegiatan humas di bidang keuangan. Terima kasih sudah menyimak materi tentang ruang lingkup humas. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.